Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang HPS Unstoppable dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Ya. Jadi saya merangkap neng YouTuber. Jadi sekalian. Iya, Pak. Sudah jutaan manusia yang nonton dan sudah ditonton oleh 60 negara. Penontonnya tentunya terbesar Indonesia, kedua Irak 22%. Nah ini sekarang saya bahas dulu konsep belajar. Jadi kekuatan belajar, nanti kan ada rekamannya teh. Kekuatan belajar itu disingkatnya badut. Punya dua. Ini. Baca. Dengar. Nah, ini ulang-ulang. Ucap. Tulis. Ini pakai tangan, ini pakai mulut, ini pakai telinga, baca pakai mata, gitu. Ini. Nah ulang-ulang tuh ucap ulang. Yang 4 ini supaya mudah diingat namanya badut. Gitu. Ini mau mana aja di sini saya nyiapkan perangkatnya nanti supaya tidak bosan. Nah menurut penelitian seseorang belajar itu 10% dari apa yang dia baca, ya, 20% dari apa yang lihat, 30% dari apa yang dia dengar, 70% dari apa yang dia katakan, 90% dari apa yang dia lakukan. Nah ini, orang tidak mungkin mengatakan sesuatu kalau sebelumnya belum ada proses ini. Ya, di sininya ada data gitu. Nggak mungkin dia ngomong tanpa ada data. Nah, proses data masuk ke dalam otaknya itu melalui baca, lihat, dengar. Makanya di sini 70%. Nah, ini dulu diregepkan orang Sunda mah. Ini kan sudah pernah dengar? Belum kan? Iya. Nah, itu ya. Ini baca, ini lihat, dengar, katakan, lakukan. Nah ini yang lakukan itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang praktek, misalnya renang. Teorinya ngelotok, kalau nggak praktek nggak bisa-bisa. Gitu. Tapi langsung praktek itu bisa tuh. Bayi ya, orang-orang barat itu kalau mendidik anak tuh, kalau kata orang kita sih bikin stres. Itu renang tuh dari umur berapa bulan sudah dimasukin ke air tuh. Secara alami dia punya kemampuan untuk renang manusia. Nah itu hebatnya manusia itu bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh makhluk lain. Apakah itu tumbuh-tumbuhan atau binatang. Ya, itu hebatnya manusia itu. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu ayat 1 sampai 12 itu adalah semuanya diperuntukkan untuk manusia. Matahari, bulan, ya, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, kemudian kemampuan berbicara. Nah, berbicara manusia itu semuanya bisa melakukannya. Suara burung tuh ada yang bisa tuh. Niru burung apa saja. Ya. Nah ini makanya ayat ke-13-nya itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat kamu yang manakah yang kamu dustakan? Is apa maning tuh? Ya. Kalau kita kambing ke gerage diusir kan?
Iya. Sudah kita dijadikan manusia saja sebagai salah satu makhluk Tuhan. Wah, itu sudah luar biasa. Termasuk diantaranya dikasih Quran sebagai petunjuk. Ya, hudalil muttaqin, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, kalau mau sukses, kalau mau bahagia, kalau mau mulia, nah, rujuklah Quran. Nah, itu sudah disiapkan ayat-ayatnya. Nih, sedikit-dikit dulu. Ada pertanyaan? Any question? Enggak ada, Pak. Nah, untuk mengukur apakah kita sukses, sukses itu kan memperoleh sesuatu, berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan. Setiap orang beda-beda kan. Kalau dalam bahasa dunia itu 4 ta, ya. Tahta, harta, cinta, dan kata-kata. Kata-kata itu maksudnya ilmu. Ada yang senang ilmu, ya. Saya sudah belajar 6 jurusan. Diploma matematika, S1 politik. S2 saya 3, ekonomi pembangunan dari UGM, manajemen sumber daya manusia, psikologi pendidikan Islam, ya. Kemudian S3 saya pendidikan agama Islam. Tuh, udah berapa? 6. Saya karena tertanam sejak kecil itu SMP sudah baca majalah Panji Masyarakat punya uak saya di seberang jalan pegawai KUA. Ya, itu saya kalau itu pasti ke situ. Kalau baru baca di situ di rumah si uak itu. Kalau sudah sebulan pinjam majalahnya dan dikembalikan gitu. Nah, itu tertanam. Sampai di sini ada yang mau sampaikan. Nah, kita di dalam proses belajar kita ini menggunakan ini. Ya, badut itu. Mengapa A-nya kecil? Ya supaya badut gitu. Kalau yang lain kan nggak pakai huruf kedua ya. Nah, itu. Misalnya lontong. Mengapa dia namanya lontong? Semua orang Indonesia pasti tahu apa yang dimaksud dengan lontong tuh. Dari beras kemudian dibungkus daun dan sebagainya. Jadi suatu hal-hal yang mudah diingat gitu. Itu nah ini gitu ya. Nah, sukses Mas pegang apa? Pegang ini, Pak. Yang sukses, bahagia, mulia, 3 hukum kehidupan. Sama sukses satu lagi. Kan 3 nih. Ya, si Mas pegang 2, ini 1. Sukses, bahagia, mulia. Ini 2, Pak. Iya, itu kan hukum kehidupan yang pertamanya. Iya. Nah, kalau diringkas kan cuma 3, sukses, bahagia, mulia. Sukses. Sukses. Supaya nulis ke depan silakan. Ini sudah, tolong dipoto. Lalu masukin grup. Yang suksesnya kayak gini, Pak. Hah? Yang suksesnya kayak gini. Nah, itu Ini suratnya. Isinya tuh. iya. Ditulisin situ, Pak. Iya. Ini hapus dulu. Nanti gedean. Ini kamar tadinya nih. Dulu sih banyak penuh. Cuma mahasiswanya pengen bebas, nggak mau di asrama. Mungkin dihapus aja itu. Ini dihapus, Pak. Spidolnya yang kayak mana, Pak? Spidol. Bebas. Mau pakai 5-5-nya boleh. Gini aja. Jelek banget, Pak, tulisannya, Pak. Gak apa-apa, yang penting punya sendiri. Iya. Kan sekarang mah zamannya komputer.
Jadi 6 surat ya. Iya Pak. Yang ke-1. Ya tulis aja di sini kan sudah ada. Tulis aja 5339. Yang ini Pak, tulis ini aja. Gitu aja. Lu usah tulis ini. Oke. Dihapus aja. Ya dihapus. 5339 itu aja biar ini. 5339. Ya. Kemudian 1311. 13. 2152. 1226 dulu Pak. Ya nggak apa-apa. 186. 86. Kok 26 sih? Wah mantap. Ada yang tahu Apanya Pak? ayatnya? Nggak tahu sih Pak. Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Ya, saya jelasin ya. 5339. Isinya adalah hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Apa yang maksudnya berbanding lurus? Berbanding lurus tuh ini. Apa namanya? Nih kalau bahasa matematika begini. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Ini hasil. Ini usaha. Oh. Tuh, batuk kuahnya. Jadi hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Ini usaha. Kalau usahanya 1, maka hasilnya 1. Usahanya 2, hasilnya 2. Artinya apa? Kalau usahanya semakin bagus, insya Allah hasilnya semakin bagus. Nah itu maksudnya. Kalau kita belum sesuai dengan apa yang diinginkan, misalnya pendapatannya, maka harus memperbaiki usahanya. Dulu teman Anda itu dari mana, Kimia Farma, sehebat-hebatnya saya usaha, ya gajinya tetap aja segitu. Mau saya kerja 12 jam, 24 jam. Nah dia tidak ngerti sistem gaji di Kimia Farma itu kan semakin tinggi kedudukan, jabatan, pangkat, ya hampir mirip dengan PS, maka gajinya akan semakin besar. Artinya apa? Kalau dia pengen gajinya semakin besar, maka dia berusaha untuk jabatannya semakin tinggi, begitu. Gitu. Nih, ya 5339 An-Nazm. Kemudian 1311 Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya. Apa yang dirubah? Karakternya. Perubahan karakter itu terjadi dimulai dari gagasan. Gagasan misalnya saya biasanya bangunnya jam 5, dirubah jadi jam 4. Ya. Gagasan menjadi tindakan, terus berulang-ulang. Tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Karakter apa? Disiplin bangun pagi. Lalu innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian 186. Ini kalau puasa tuh pasti dibaca tuh. Puasa 183. Nah di 186 itu isinya, kalau Anda mau dikabulkan doanya, dua hal dilakukan. Yang pertama beriman, dan yang kedua melaksanakan perintahnya. Jadi ketika keinginan kita belum dikabulkan, periksa apa yang belum dilaksanakan. Perintah itu kan ada wajib, ada sunnah. Mungkin sunnahnya belum dikerjakan. Alhamdulillah saya puasa Daud ya, 9 tahun lebih. Puasa Daud tuh puasa, besoknya tidak terus, selang sehari. Bahkan saya pernah kuliah, puasa setiap hari 205 hari. Jadi saya disekolahkan beasiswa ke UGM itu, adanya tuh ekonomi pembangunan. Padahal saya itu passionnya politik. Nah saya gimana ya, saya kutu buku tapi ekonomi itu nggak tertarik itu politik. Lalu saya berjanji bahwa saya akan buka puasa kalau saya lulus. Nah lulus itu dari sidang tesis namanya. Kalau S1 skripsi, kalau S3 itu disertasi. Kemudian saya sama Allah itu dikasih hidayah menemukan buku namanya Teori Ekonomi Modern. Nah dari situ saya teori-teori ekonomi itu tertarik, baru mau baca. Jam 10.45 itu saya dinyatakan lulus. Sidang tesis hanya 10 menit, orang lain 2 jam, 1 jam setengah. Nilainya A, alhamdulillah. Itu 10.45 saya makan buka dari itu. Pas hari yang 205 tiap hari. Begitu. Jadi Allah itu mengabulkan permintaan hamba itu harus ada borahnya. Macam-macam, bisa tahajud, bisa puasa, bisa sodako, dan seterusnya. Kemudian 200 ini Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan berjaga-jaga di perbatasan. Ini dulunya kondisinya perang. Apa artinya? Kalau kita ingin menjadi pemenang dalam pertempuran, kehidupan, pertandingan, maka kita harus lebih sabar daripada orang lain. Semua orang tuh punya tingkat kesabarannya, dan kita harus lebih sabar. Seorang ahli tafsir itu diajak cucunya renang, dia sudah umur berapa? 80 lebih. Kalah. Nah, saya menjelaskan bahwa saya dengan cucu saya lebih sabar daripada saya. Oleh karena itu saya dikalahkan renangnya oleh cucu saya. Nah itu maksudnya. Jadi kita harus lebih sabar. Sabar itu apa? Cirinya ada 5. Teguh. Ya, teguh itu kokoh dalam pendirian. Tekun. Tidak mudah bosan. Selalu memperbaiki ilmu pekerjaan. Kemudian takbah. Takbah itu berlapang dada ketika sesuatu yang tidak menyenangkan datang kepada diri kita. Itu Anies itu luar biasa, tanpa bermaksud kultus ya. Diserang apapun dia tetap tenang. Apa yang menjadi jargon hidupnya? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Pada suatu saat ada dokter tuh yang menganalisis Anies. Sehebat apapun manusia pasti ada titik lemahnya. Ternyata benar, Anies itu ketika di kampanye itu ya, di salib presiden itu sama Ganjar itu dikerjain sama Ganjar. Prabowo kinerjanya berapa persen? 0 sampai 100, 11 coba. Nah itu keterlaluan ya Anies, dan disitulah dia keseleonya gitu. Kemudian 152, fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Hanya kalimat pertamanya aja. Waskuruni adkurkum. Wahai manusia, ingatlah kepadaku, Allah akan ingat kepadamu.
Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah itu adalah menjalankan perintah dan mencegah untuk melakukan larangan. Kalau manusia ingat itu dalam bentuknya seperti tadi, ya, maka Allah akan hadir ketika engkau duka dengan menguatkan kesabaran. Allah akan hadir ketika dia dalam keadaan suka. Siapa suka, Allah akan memberikan kekuatan untuk bersyukur. Hidup tuh syukur sama sabar aja seperti itu. Nah itu ya. Kemudian 216, nah ini kalau si Mas misalnya ditolak cintanya begitu ya. Pernah ditolak cinta nggak? Enggak. Lu atau belum pernah melamar? Apa namanya? Jatuh cinta, menyatakan cinta. Udah. Jadi diterima terus ya? Iya. Itu. Jadi ketika keinginan belum dikabulkan oleh Allah, maka apa isinya itu 216? Bisa jadi, kalau bisa jadi tuh kemungkinan benar, kemungkinan salah ya. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu. Sebaliknya gimana kalimatnya? Bisa jadi yang kamu benci itu baik bagimu. Kalimat sebaliknya apa? Hah? Yang kamu sukai itu buruk bagimu. Ini supaya paham, ada seseorang yang begitu marahnya luar biasa karena dia ditinggal pesawat. Menurut jam dia tidak terlambat, ini jam saya gitu loh. Tapi marahnya luar biasa pada petugasnya. Lalu apa yang terjadi? 1 jam setelah itu pesawatnya jatuh. Langsung dia tersungkur bersujud. Alhamdulillah, ternyata apa yang saya, ya itu yang tadi itu ya. Begitu marahnya benci sama itu, ternyata alhamdulillah disalamin itu petugas-petugas. Justru saya karena terlambat, saya tidak masuk pesawat itu dan saya selamat. Gitu. Ya. Misalnya bisa jadi saya si A terpilih bupati. Tapi kemudian hari dia masuk penjara. Pada waktu kepilihnya, waduh enak benar saya. Alhamdulillah, tahu-tahu dengan terpilihnya itu masuk penjara 12 tahun tuh, Senjaya tuh, 5 tahun tambah 7 tahun. Tapi yang 3 kali Lutfi itu dari PKB kemarin nyalonin lagi kalah 3 kali. Kalau Hovifah Indawasa yang ketiganya menang ya, dapat. Prabowo yang ketiganya dapat gitu. Ini Lutfi ini kabupaten ini 3 kali kalah. Tapi kan dibandingkan dia kalah tapi tidak masuk penjara daripada Senjaya, kedua kalinya dia menang masuk penjara. Saya bahas apapun, orang masuk penjara kan gak enak ya. Itu pelajaran ini. Nah, satu aja dulu, kita kembali ke Pancasila. Nah, belajar Pancasila itu adalah kuncinya memahami tentang pandangan hidup. Neng, maju neng. Dihapus. Enggak, bukan yang itu. Udah ganti ya, tulis. Badut juga dihapus. Pandangan hidup adalah, nah biasanya saya suruh ngapalinya cuma satu ini aja nih kalau belajar Pancasila. Karena sudah, silahkan yang tulis nih. Pandangan hidup adalah kristalisasi dari nilai-nilai suatu bangsa yang diyakini kebenarannya
dan bertekad untuk mewujudkannya. Ya, sit down please on the chair. Ini aja sebetulnya pandangan hidup. Jadi pandangan hidup adalah seseorang melihat sesuatu yang terjadi, ya, dia punya pandangan, punya sudut pandang dalam semua aspek kehidupan, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Masalah ekonomi, sosial, budaya, semua aspek kehidupan. Nah, itu namanya pandangan hidup. Dia punya pemikiran, punya pendapat. Nah, pendapatnya itu berlanjut dengan tindakan. Misalnya hari ini, mohon maaf, masuk jam 10. Senin tadi jam 10 pas lebih. 10 sih mas? 10 tadi lebih semenit 2 menit pak. 10, 12, 11. Itu. Nah tentunya punya pandangan tentang bagaimana melihat jadwal. Apakah terlambatnya disengaja atau memang sesuatu ada yang harus didahulukan? Nah itu namanya pandangan. Ini supaya jelasnya. Mana yang lebih penting? Nah, kalau saya setiap kegiatan kalau tidak bentrok itu 1 jam sebelumnya saya sudah ada. Saya khotbah Jumat jam 11 saya sudah ada. Karena saya menjatahkan untuk sesuatu hal yang di luar dugaan. Seorang Tukul juga begitu tuh. Tukul itu anak orang miskin tapi dia jadi kaya ya, 60 juta itu dalam 2 jam terakhir. Honornya 2 jam 60 juta. Pertamanya itu yang nontonnya tuh dibayar tuh supaya mau hadir. Nah sekarang terakhirnya yang nontonnya yang bayar Tukul. Apa? Yang nontonnya itu dibayar oleh sponsor. Itu seperti itu. Buya Yahya itu dulu pertamanya hari Senin ya, hari Senin jam 20 di At-Taqwa. Itu dia sewa angkot, cari orang yang mau dengerin ceramah dia. Pertamanya. Itu generasi orang yang diajakin sudah terus gitu. Kemudian dia bayar radar TV ya 750 1 jam. Seperti itu. Lalu sekarang sudah di mana-mana itu lembaga pendidikan. Seperti itu. Nah ini pandangan hidup ya. Kristalisasi itu seperti ya. Kalau kata lainnya itu sepadannya intisari. Kalau kita lihat kelapa, proses kelapa jadi santan itu luar biasa tuh. Kelapa yang di atas dijatuhin, wah kalau manusia kan sakit. Sudah dijatuhin, dikupas, kapas ya. Sudah kapasnya, batoknya. Sudah batoknya, diambil kelapanya. Kelapanya diparut, sudah diparut, diperas. Nah keluarlah santan. Nah, itu namanya kristalisasi. Jadi nilai-nilai itu banyak, tapi disatukan intisarinya apa? Yaitu sila daripada Pancasila. Nah nilai itu sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap indah, itu namanya nilai. Nah, itu misalnya, oh orangnya santun itu nilai, ya. Oh orangnya itu arogan, nah itu nilai keburukan. Nah itu ada baik, nah itu. Ya. Kemudian bertekad untuk mewujudkannya. Nah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, wujudnya itu yang ada di 5 sila itu. Oh itu. Ini ya, sampai di sini bisa dipahami. Nah kalau sudah paham pandangan hidup, maka akan menjadi ya pedoman hidup, pakai E ya, pedoman hidup. Nah kalau sudah menjadi pedoman hidup, maka menjadi dasar ya, dasar negara. Maksudnya nanti ke dalam Undang-Undang Dasar 45.
Ini pandangan hidup, pedoman hidup, ya. Kemudian supaya jelas, maka menjadi dasar negara. Nah, dasar negaranya Pancasila. Pancasila dijabarkan di dalam pasal-pasal UUD 45. Seperti itu. Nah, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 dijabarkan lagi. Satu pasal bisa dijabarkan secara detail dalam satu undang-undang. Misalnya dari sini, beragama untuk pasal 7, itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Undang-undang lalu lintas semua. Jadi berfungsi undang-undang itu untuk menjadi pedoman bagi negara dan rakyat untuk melakukan sesuatu. Contoh yang gampang, itu lampu merah. Kenapa sih dia bilang ini lampu merah nggak lampu hijau gitu? Apa Mas kira-kira? Satu hal yang harus diperhatikan orang itu merah, harus berhenti. Kalau enggak bisa tabrakan. Nah, gitu. Nah itu salah satunya adalah itu undang-undang lalu lintas, diantaranya tentang lampu merah, tentang rambu-rambu lalu lintas. Jadi semua aspek kehidupan itu diatur di dalam negara. Ada yang namanya hukum privat, ada yang namanya hukum publik. Nah, hukum publik itu contohnya adalah undang-undang lalu lintas. Isinya diantaranya adalah ketentuan lampu merah. Ya. Padahal lampunya kan ada 3, hijau sama kuning. Sampai di sini dulu. Ada yang mau sampaikan? Nah ini biasanya saya kalau banyakkan nih 3. Ini pandangan hidup diapalin. Insya Allah sampai 5 pertemuan harus hafal ya. Jadi cara menghafal itu 2 kata dulu, terus 3, masih udah ini melaksanakannya, terus sampai hafal semua begitu. Mau diulang, didengarin? Kita tinggal di setel aja. Lupa ini. Kalau ada sesuatu hal yang pengen disampaikan, tidak usah ragu-ragu ya. Sampaikan aja. Harusnya ini tadi di setel. Seneng belum cerita dari mana mau kemana? Orang mana, sekolahnya di mana, SMA mana, kenalan. Waalaikumsalam. Puspita Dewi Pak, Ya. asal dari Cirebon Kota, Kartini Pak. Kartini. Jalan Kartini. Iya. Oh, di Jalan Kartininya. Di Pancuran Pak. Jalan Pancuran Kartini. Oh. Dekat Mas, ini Alkiam enggak? Masjid Alkiam ya. Dekat. Enggak Pak. Oh. Di Pancuran. Saya suka khotbah di situ. Iya, SMA-nya di mana? Lulusan SMK Farmasi Pak. Farmasi mana? Farmasi Muhammadiyah Kedaung yang di depan Akita. Oh. Di bareng sama SMP Muhammadiyah ini juga Pak. Oh, satu gedung. Iya. Oh, itu ya. Keluaran tahun berapa? Tahun 2022. Mas, saya kemarin itu lupa dari SMA 7 Pak. 7. Iya. Udah kerja tapi? Udah. Udah di mana? Di kafe Pak. Malam jadi. Enggak sih, ada biasanya Sip-sipan. siang, iya sip-sip itu Pak. Hari ini SMA 7 ya tadi. SMA 7 di mananya? Apanya Pak? Perjuangan ya? Iya, di dekatnya depan SMK 1 Perjuangan. Oh. Perjuangan. Gurunya siapa ya? Guru agamanya siapa? Ini siapa namanya? Bapak siapa ya? Yang Ada. diingat guru apa? Yang diinget tuh ada ini Pak. Pak Haji Endang. Haji Endang. Iya. Guru apa, ngajar apa tuh? Itu tuh dia tuh ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
Oh iya Pak, nama Bu ini agamanya itu Pak Mingkus, Pak Haji Mingkus. Oh, Mingkus ya. Iya. Iya, iya. Kalau kepala sekolahnya siapa waktu Neng sekolah? Pak Ibnu Tufail. Oh, belum lupa ya. Arifa Sumantri ngajar enggak? Sumantri. Oh, itu di situ ada farmasi ya? STM ada ya? Iya. Oh, Kalau STM beda gedung. beda gedung ya. Itu besar ya. Ya, ini dulu di ini. Nah, sekarang kalau sudah paham, nggak ada pertanyaan, belajar yang tadi itu badut itu menyimak, ya. Kemudian membuat soal dari bacaan harus dipraktekkan. Atau dibaca dulu. Mana tadi itu ya? Apa? Enggak, pulang. Saya masuk jam 1 soalnya. Iya, mau ambil sipnya. Gedungnya tuh pagi. Ih, nggak apa-apa, juga jago sama TPS tuh ngejelasin di depan banyak orang. Iya. Apa? Oh, ya, pilih salah satu halaman. Bebas. Yang mana tuh? Satu aja. Masalah lingkungan aja. Saya masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Satu alinea nanti bikin soal. Sok yang kira-kira senang mana? Nanti belum ketemu. Ambil yang mana? Iya, dibaca dulu.
Wah. Ini wattnya kurang banget. Ngejepret itu kayaknya. Harus ada yang matiin tah. Enggak tahu Pak, coba saya cek. Coba ya. Apa-apa di sini lampu harus dimatiin. Mungkin karena nyalain Mati lampu Pak. Lagi dibetulin tuh. Enggak. Ngejeplak ya? Oke, Pak, makasih Pak. Belum nyala katanya. Udah nyala belum Pak? Belum nyala ya? Belum. Belum nyala ya Pak? Belum nyala. Feeling dulu. Punten Neng, lampunya dimatiin aja nih. Kayaknya nggak kuat tuh kapasitas. Belum nyala nih. Udah nyala Pak. Udah. Lampunya biarin aja. Mati aja Pak. Iya, nggak kuat kayaknya. Kenapa? Mati lagi tuh lampunya.
Ini coba lihat dua-duanya sini. Ini bab 1 ya. Ini namanya alinea nih. Nah, ini kita pindahin. Ini sampai di sini ya. Oh, apa nih? Copy, kemudian masuk ke paragraf. Oh, digedein. Nah, ini tentang apa nih? Pada bagian pengantar ini Anda akan diajak untuk memahami konsep dan pelajaran penting Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting. Nah, ini saya bikin pertanyaan apa dari sini? Oh, apa yang akan kita bahas dalam bab 1? Nah, ini tuh jawabannya dari tadi. Jadi bagaimana merubah satu paragraf dibikin pertanyaan gitu. Oh, hal tersebut penting diketahui. Oh. Nah, ini sampai di sini. Ini swasta. Nah, tadi di paragraf coba. Gitu, Bu. Tuh, sampai di sini swasta. Ya. Gitu maksudnya. Jadi ini kita harus bisa menangkap apa sih yang dibahas di sini intinya. Intinya dari sini adalah bahwa mahasiswa itu diajak untuk memahami konsep, hakikat, pendidikan, ya Pancasila ini. Nah, itu. Nah, setelah itu dibikinlah tadi itu. Mana tadi? Nah, ini. Setelah ini bagaimana? Dibikin videonya. Nah. Satu aja dulu. Baik. Nah, ini sekalian barangkali nanti rezekinya dari YouTube. Nah, ini ya. Ini kamera. Oke, nggak jepret deh, Mas. Matiin dulu. Dimatiin aja tuh. Iya. Itu ya. Nah, ini video. Ini belum nyala. Oh. Ini nyalain. Oh, mulai. Kayak batuk nanya goreng. Matiin dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KHPS Unstoppable. Pemirsa sadulur salembur, mari kita belajar tentang Pancasila. Karena Pancasila sudah dilupakan oleh banyak orang sejak reformasi. Nah, pertanyaan pertama kita di dalam belajar Pancasila bab 1 itu, apa yang akan dibahas dalam bab 1? Nah, jadinya digedein ya. Mana mangkok itu udah mangkok ya. Jadi yang dipelajari di dalam bab 1 itu adalah tentang konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Mengapa dibahas, bro? Hal tersebut penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Di samping itu, nah boleh selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, sok ngabobodo itu deh. Ya, karena waktu itu belum ada dasar hukumnya. Nah, itu nanti ada undang-undang nomor sekian tahun sekian bahwa kampus itu wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila di antaranya semua jurusan. Nah, ini begini. Itu 1 menit 42. Matiin. Nah, udah gitu
Masuk ke galeri. Tadi teh apa? Dicari di sini paling ujung tuh. Coba dulu. KHPS Unstoppable. Pemirsa sedulur salembur, mari kita belajar tentang Pancasila. Ini tanda ini kirim. Mohon maaf kalau yang sudah punya ininya YouTube nggak sendiri belum? Apanya Pak? Si Mas sama si Neng belum punya YouTube kayak saya belum? Oh, nggak ada Pak. Maksudnya jangan sampai saya ngajari kameri gitu. Si Mas bisa lebih pinter. Nah ini udah gini ya. Oh, mana? Mana tadi galerina? Nah, tadi yang kita ini ya. Ini Pak, yang ke YouTube. Ini ya? Ini yang YouTube yang di atas tuh Pak. Oh, Yang ini. itu, iya. Nah ini upload nih. Kalau di sini sih, kalau udah upload terus. Tuh. Akhirnya tanggal 2 tah? Iya Pak. Tuh lagi proses. Semakin lama ini prosesnya semakin lama. 1 menit lagi. Nah gitu. Ini proses belajar itu merujuk pada Ali Imran 110 kuntum khairu umatin urhijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik jika melakukan 3 hal ya. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Nah, ini proses yang saya lakukan, kita lakukan itu dalam rangka melaksanakan Ali Imran 110. Begitu. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Nah, mau si Mas dulu, si Neng dulu. Coba. Itu yang tadi. Nah, itu saya sudah kasih halamannya tuh di atas tuh. Pakai tulisan tangan tuh. Iya, 313. Itu sambil nunggu itu, ini coba kita cari ya. Ini bukunya tuh. Ini buku yang luar biasa. Tuh. Mas, ini mau yang mana? Halaman berapa? Contohnya. Nggak apa-apa, yang penting nyoba dulu. 31 33. Oh, ininya ganti iman tuh kudu diajar merenya bisa lah. Tuh enter. Nah, ini dia. Narkoba. Sini mau narkoba? Iya. Iya. Nah gitu. Seperti tadi langkahnya ya. Nah, ini sambil nunggu. So, enggak. Tadi sih saya bacanya kurang bagus karena yo gimana Mas? Salah masuk? Hah? Halaman berapa tadi? 33. Ini di sini. Ini ada halamannya. Pelan-pelan pakai ini. Halaman berapa itu? 42. Oh, ke atas. Tuh, udah jadi tuh. Siap ditonton. Warahmatullahi wabarakatuh. KHPS Unstoppable. Pemirsa sedulur salembur, mari kita belajar tentang Pancasila. Karena Pancasila yang dilupakan oleh banyak orang sejak reformasi. Ya, baca dulu. Pertanyaan pertama kita di dalam belajar Pancasila. Oh, kirim ke grup. Tuh, udah siap ditonton siapapun di dunia Apa yang ini. akan dibahas dalam bab 1? Ya. Narkoba. Ya, belajar sendiri apa tuh isinya. Ya, satu alinea aja dulu tuh dilihat dari sampai narkoba.
Nah itu di copy aja dulu nih, pindahin ke alinea dari. Di kopi nggak Pak? Iya, Sini. dilihat aja, itu kan sudah jelas. Nah, copy. Nggak apa-apa, lebih juga daripada kurang. Nah nanti dia, ya, Gimana sih Pak? Gimana? hah? Nggak apa-apa, so. Enggak masuk. Sok. Nah, kanan, Kayak itu. Ini kan ya, Di kanan deh. kanan, klik kanan, kanan. klik kanan. Di yang ini nih. Nih. Belum biasa ya? Bukan itu di situ, di mouse. Tuh. Tuh, terus Lanjut ke sini. sini, di bawahnya, ke bawahin, kursornya ke bawahin. Terus. Terus, Sampai bawah. terus, Untung itu, Pak. Udah mentok Pak. ini sampai ke sini, di enter. Titik. Udah deh. Nanti di tengah-tengah jadi. Ini ke bawah lagi. Ini. Ini ke bawah lagi nih, bentar. Wah belum biasa ya settingnya. Nah udah segitu di ini. Udah segini udah bentuk. Tuh gitu. Coba klik paste. A. Nih. Ya. Coba dibaca. Apa tuh isinya? Itu punya saya kayaknya. Makanya dipisahin terus ke bawah. Ini nih. Dilihat. Dilihat dari sini. Dipisahin coba, digeser ke bawah. Ke bawah. Ke bawahin, dilihat ya, ke bawahin. Hah? Ini coba. Nonton. Kumaha hari ngejakeun tugas atuh? Iya ada. Benar, salah ya. Dibikin Kursor. Dibikin kayak Pak ini tuh, Pak. Kayak punya Bapak tuh. Bikin kertas merah Pak. Benar. Kan udah itu. Enggak. Kayak gini tuh, Pak. Dijadiin Ya coba, kayak nih gitu. coba. Bangun dulu. Ini kalau ini back. Neng siapa namanya? Dewi. Supaya beda ya. Dewi. Ininya dihapus dulu. Mana sampai mana nih? Masih ya. Ini dihapus. Nah ini tuh kalau diangkat tuh ini pakainya tuh ke atas tuh. Dilihat tuh, dilihat. Ini kan kalimatnya. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata Bandar Narkoba Indonesia. Itu. Lalu pertanyaannya, ini kan dari jawaban ya. Bikin pertanyaan apa kira-kira? Nah, bikin lagi sini. Atau di atasnya aja. Tanya. Repot tanya.
titik 2 tuh. Mengapa apa tadi narkoba? Ya, Narkoba menjadi masalah besar bangsa Indonesia. Disempurnakan. Mengapa narkoba menjadi masalah? Salah satu, kan ada 8 tuh di situnya. Salah satu dari 8 masalah besar bangsa Indonesia. Ini pertanyaannya, kasih tanda gitu. Jawab. Ada kalimat yang dirubah karena merupakan jawaban. Gitu. Nah, ini tanya pakai tengah. Dilihat dari segi ini. Nah, ini kan pertanyaannya mengapa? Karena, nah di sini di bawahnya nih, tambahin. Ada yang harus diganti enggak? Nah, kira-kira tidak adalah. Gitu. Isi kurang besar, gedein. Ini berapa? 36 lah. Nah, bisa lepas di PDF kan. Jadi enakan bacanya. Tuh, masuk ke sini. Ini hafalnya, Neng? Kamera. Tuh, ininya dibalik. Tadi nggak dibalik. Sok, Neng. Speak. Bisa geser-geser ininya? Hah? Ngegeser itunya bisa? Bisa langsung sini. Tuh. Langsung aja baca. Hah? Baca langsung video. Iya. Pertanyaan dulu. Itu belum kan? Pemirsa, sok bebas sekarang. Iya, nanti bebeja kan ke orang tua nih, saya udah tutup gitu. Gimana, Mas? Iya, so. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Udah siap? Iya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan masalah narkoba. Untuk pertanyaannya mengapa? Iya itu. Untuk pertanyaannya mengapa narkoba menjadi salah satu dari 8 besar 8 masalah 8 besar. masalah besar bangsa Indonesia. Karena dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun letak strategisnya tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jerak. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Mengenai ideologi bangsa Indonesia, Nah, itu tadi nggak masuk sebetulnya. Udah, matiin ininya. Gitu. So, kirim ke YouTube. Gimana tuh? Masuk ke galeri.
Galeri udah. Iya, dicari di galeri. Galeri tahu? Yang paling terakhir, itu. Ya. Tidak langsung ke situ, kirim dulu. Yang tanda kirim tuh. Ini yang di sini. Nah, ini cari. Eta. Terus di sini. Nah. Terus klik ini. Nah, gitu. Dah, tunggu. Nah, si Mas. Itu baru baca lancar namanya, belum menjiwai. Nggak apa-apa, tahapan. Orang sabar kan tahapan. Yang penting masuk dulu, bisa masuk. Ayo Mas, yang mana? Iya, nggak apa-apa sih. Sama aja semua orang. Situ halaman berapa sih? Masalah lingkungan. Nah, sini yang baca lagi, yang lain. 31. Persiapkan. Sepuluh, 11, 40. Kelewat kah? Ini apa? Habis ini ada pelajaran lagi? Nggak ada?